Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PJ Lain dimanapun berada, para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat serta rasa sayang saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan malam ini kita semua dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada malam ini saya akan menanggapi pernyataan Saifuddin Ibrahim, di mana Saifuddin Ibrahim ini secara totalitas telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam, telah melakukan pelecehan terhadap agama Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama dalam video-videonya, beliau telah merendahkan martabat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama supaya menghapus atau men-skip 300 ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itu, saya sebagai pemeluk agama Islam akan memberikan ultimatum, sanggahan secara keras terhadap apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Yang pertama, dengarkan wahai Saifuddin Ibrahim. Jika Anda meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran, kamu berpikir Menteri Agama ini siapa? Menteri Agama ini hanyalah seorang yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengatur keagamaan di negara secara administratif. Ya, jadi secara administratif Menteri Agama ini berhak mengatur urusan keagamaan. Namun secara ideologi, secara ilmiahnya, secara akidah, Menteri Agama tidak berhak mengutak-atik sedikit pun tentang ayat-ayat Al-Quran atau isi daripada kitab-kitab suci, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab suci dari agama-agama yang lain. Menteri Agama tidak berhak untuk mengubah sebagian ataupun seluruh dari isi kitab-kitab suci yang ada di negara Indonesia, baik dari Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, Injil sebagai kitab suci agama Kristen, maupun kitab-kitab suci dari agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya. Menteri Agama hanya berhak untuk mengatur secara administratif kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di negara Indonesia. Wahai Saifuddin Ibrahim, semoga Allah memberikan hidayah buat antum. Kita boleh beda agama, kita boleh beda keyakinan, kita boleh beda kepercayaan. Akan tetapi
Kita tidak boleh saling mencaci, kita tidak boleh saling mengganggu. Maka saya sebagai penganut agama Islam berhak dan berkewajiban untuk melawan siapapun yang berusaha untuk menyerang agama Islam. Agama yang kami percayai, agama yang kita anut. Dan memang kalau itu menjadi tujuan kamu Saifuddin, ingin membenturkan antara umat Islam dengan umat non-Islam, maka kamu harus bertanggung jawab. Jangan adu domba kami. Insya Allah kami yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Kami bernaung dalam satu negeri. Kami bernaung dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhaluan Bhinneka Tunggal Ika. Kami memiliki ideologi Pancasila. Kami memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang dibangun bersama-sama, yang dibangun oleh semua lapisan masyarakat, yang dibangun oleh semua lapisan agama. Dari berbagai jenis agama bersatu untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta hentikan omonganmu. Hentikan mulutmu yang busuk itu. Tapi jika kamu memang betul-betul seorang laki-laki yang jantan, datanglah ke Indonesia. Datanglah ke tempat saya. Hadapi macan-macan Islam. Hadapi singa-singa yang selama ini tidur. Bagi saya, kalau untuk menghadapi kamu seorang diri, tidak perlu ulama-ulama se-Indonesia, tidak perlu pendekar-pendekar se-Madura. Cukup kita face to face, kita satu lawan satu. Bawa dalil-dalilmu, alasan-alasanmu untuk menghapus 300 ayat itu. Karena apa? Kamu adalah pengkhianat negara, kamu adalah pengkhianat agama. Saya katakan kamu adalah sampah masyarakat. Jika kamu tidak terima dengan ucapan saya, datanglah ke tempat saya. Hai Saifuddin, yang katanya pendeta, yang mengaku dirinya adalah ahli agama, yang mengaku dirinya paham tentang Islam, paham tentang Kristen. Mana pemahamanmu tentang agama? Mana pemahamanmu tentang Islam? Mana pemahamanmu tentang Kristen? Karena saya yakin di dalam ajaran Kristen yang baik tidak ada penghinaan terhadap orang lain, terhadap keyakinan orang lain. Karena Kristen mengajarkan kedamaian, Kristen mengajarkan cinta kasih. Demikian pula Islam. Islam yang mana adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Tapi jika ada orang seperti kamu mencoba-coba untuk merusak tatanan di dalam Islam, maka jangan salahkan jika kami sebagai umat Islam akan menghabisi dan menghancurkan kamu. Ini bukan suatu ancaman, tapi ini adalah pembelaan terhadap agama kami. Bahkan saya rela mati demi membela agama Allah. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Nyawa yang ada di dalam diri saya ini tidak ada apa-apanya jika harus terpanggil untuk membela agama Islam. Agama yang saya yakini
kebenarannya. Ingat, permasalahan ini bukanlah permasalahan umat antara umat Islam dengan agama non-Islam, dengan agama Kristiani atau agama Kristen, dengan agama Buddha, Hindu dan lainnya. Kami tidak pernah punya permasalahan. Kami selalu hidup rukun berdampingan. Tidak ada masalah dengan perbedaan agama di antara kami. Akan tetapi permasalahannya ini adalah permasalahan mulutmu yang harus dipertanggungjawabkan. Ingat, selain bertanggung jawab dunia, kamu akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Kamu hanya berani keluar-keluar di luar negeri. Kalau memang berani datang ke Indonesia dan berhadapan langsung dengan kami, kamu telah menghina Rasulullah, menghina ajaran Islam, menghina Baitullah. Seharusnya orang seperti kamu itu enaknya digoreng hidup-hidup. Wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, sekali lagi saya pesan bahwa ini bukan masalah keagamaan, ini masalah pribadi, masalah Saifuddin Ibrahim dengan kami. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jika kalian belajar agama, belajarlah kepada orang yang benar, belajarlah kepada ahlinya, belajarlah kepada orang yang nasab keilmuannya sudah jelas bersambung kepada Rasulullah. Jangan mengartikan, jangan pernah menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan akalmu. Karena di dalam ayat-ayat tersebut ada tafsiran-tafsiran yang harus dipelajari secara benar. Ada sebab musabab turunnya ayat tersebut, asbabun nusul daripada ayat tersebut harus kita pelajari. Tafsirannya harus kita pelajari dengan cermat, dengan betul. Harus belajar kepada ahlinya. Jangan hanya membaca Al-Quran kemudian terjemahkan melalui Mbah Google, kemudian menarik kesimpulan, sehingga akhirnya sesat seperti Ibrahim ini. Kamu bilang Ibrahim, orang yang melaporkan Anda, orang yang mencari-cari Anda itu dibayar. Siapa yang membayar? Menuduh jaksa dibayar. Itu sudah meremehkan hukum yang berlaku di negara kita. Saya pribadi Wahyu, demi Allah tidak ada satupun yang membayar saya. Akan tetapi saya relakan diri saya ini jika harus menghadapi manusia busuk seperti kamu. Apakah saya tidak takut? Ingat, saya dari kecil diajari, dididik dalam keluarga yang keras. Demi Allah, sedikit pun saya tidak pernah takut dengan manusia. Biarlah kalian menganggap saya sombong, menganggap saya takabur, tapi itu kenyataannya. Rasa takut di hati saya itu sudah tidak ada. Kalian boleh mentertawakan saya, kalian boleh menghina saya secara pribadi, silahkan. Kalian boleh melempari saya dengan apapun, dengan kotoran, dengan batu, dengan tanah. Kalau itu urusan pribadi saya, Wahyu, insya Allah saya ikhlas demi Allah. Akan tetapi jika agama yang kamu hina, ulama yang kamu hina,
maka sedikit pun di hati saya tidak pernah ada rasa takut. Sekalipun saya jadi debu, sekalipun saya hancur, akan tetapi keimanan di hati saya tidak akan pernah hancur. Keimanan di hati saya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, laknatullah alaih, kamu keluar dari agama Islam itu tidak ada urusan dengan kami, karena kehadiranmu di dalam Islam tidak akan menambah kemuliaan Islam, dan keluarnya kamu dari Islam tidak akan merugikan sedikit pun bagi kami umat Islam. Kamu menghina Rasulullah tidak akan pernah membuat Rasulullah terhina, tidak akan mengurangi kemuliaan daripada Rasulullah. Akan tetapi jika kamu menyakiti hati kami umat Islam dengan mulutmu yang busuk, yang kotor, maka jangan salahkan jika kami umat Islam mencarimu dan mencabik-cabik dirimu. Saya tidak akan menggerakkan umat, saya tidak akan mengajak siapapun dalam hal ini. Wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, saya himbau kepada kalian untuk bersikap tenang semuanya. Karena untuk mengatasi manusia laknat seperti Saifuddin Ibrahim ini, insya Allah saya seorang diri cukup. Asalkan datang ke Indonesia, kita berhadapan dimanapun. Jika kamu takut datang ke alamat saya, kita ketemu di tengah-tengah. Kamu ngajak berdebat soal Al-Quran, saya layani. Insya Allah saya akan pakai ilmu, bukan pakai nalar, bukan pakai otak semaunya saya. Saya akan lawan dengan ilmu. Jika itu yang ingin kamu inginkan, mengenai 300 ayat yang ingin kamu skip, meminta Menteri Agama, itu menunjukkan bahwa dirimu goblok. Melecehkan baginda Rasul, melecehkan sholawat. Manusia seperti kamu tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, tolong bagi-bagikan video ini, share sebanyak-banyaknya, agar orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini mengerti seperti apa kekuatan Islam ketika Islam diganggu. Seorang petani pun bisa kuat, seorang kuli bangunan pun bisa menghunuskan senjata demi membela agama Islam, demi membela agama yang diyakini. Dan ingat bahwa saya tidak pernah punya permasalahan dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain. Semuanya adalah saudara saya, semua pemeluk agama. Saya tidak pernah ada urusan dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya akan menghormati siapapun orang itu ketika orang itu menghormati harkat dan martabat kami. Maka dari itu, ini sekali lagi saya tekankan dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan permasalahan antara umat Islam dengan umat Kristen. Akan tetapi ini permasalahan
Saifuddin Ibrahim dengan kami. Karena yang dilecehkan adalah umat Islam, agama Islam, baginda Rasulullah, ayat-ayat suci Al-Quran yang dilecehkan. Bayangkan 300 ayat yang diminta untuk dihapus. Sholawat dihina, direndahkan, Baitullah direndahkan. Ini sudah pelecehan secara totalitas terhadap agama Islam. Oleh sebab itu saya berdoa mudah-mudahan seluruh penegak hukum yang ada di negeri ini untuk segera menuntaskan masalah ini supaya tidak berlarut-larut, supaya tidak terjadi gesekan antara umat beragama, khususnya umat Islam dengan umat Kristiani. Saya ingat dulu waktu Bapak Ahok keplesek omongan, langsung diperkarakan di penjara. Menteri Agama dalam hal ini Bapak Gus Yakut dituduh melecehkan adzan, tuduh melecehkan agama Islam. Sekarang ada orang yang terang-terangan menghina agama Islam secara keseluruhan. Orang inilah yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman daripada Bapak Ahok. Saudara-saudaraku semuanya, terutama yang tergabung dalam alumni 212, ini saatnya jika kalian ingin berjihad, cari yang namanya Saifuddin Ibrahim, bawa ke meja pengadilan. Negara ini adalah negara hukum. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Namun apabila saya diminta untuk menghadapi Saifuddin Ibrahim ini, asalkan legalitas secara hukum saya diperbolehkan untuk menghadapi satu orang ini, maka saya siap. Kapanpun, dimanapun, saya akan hadapi pendeta, pendusta seperti Ibrahim atau Saifuddin Ibrahim ini. Dia bukan pendeta, tapi dia pecundang, bersembunyi di balik agama Kristen untuk mengacak-acak tatanan umat Kristen, untuk mengacak-acak tatanan umat Islam, mengadu domba. Tapi jangan harap mulut busukmu itu mampu